Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam Bu Vivi. Apa kabarnya siang ini? Wah, cuaca hari ini panas, jadi kabarnya Betul. sumuk sekali. Rasanya- Gimana? Iya, ini katanya Pak Oki mau ngadakan coaching hari ini ya. Betul sekali Bu Vivi. Mau coaching sama siapa? Rencana saya mau coaching dengan Bu Ica. Oh, dengan Bu Ica ya. Oke. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Oki? Untuk kegiatan coaching ini persiapannya yang pertama waktu ya, karena kalau misalkan kita tidak ada waktu yang kita pilih, kita tidak akan bisa bertemu dengan coach saya, yaitu Bu Ica. Jadi yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah saya harus menyiapkan beberapa pertanyaan mungkin ya, sehingga saya dapat menggali semua apa yang ada di permasalahannya Bu Ica. Oke. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Oki dalam jadi coach nanti? Saya ya Bu Vivi, saya sebetulnya ingin mengembangkan tuh semuanya. Saya rasa saya ingin menjadi seorang pendengar yang harus fokus dengan coach saya pada saat coach saya sedang bercerita. Terus hadir sepenuhnya, karena kalau kita tidak fokus, akhirnya kita bercabang ya pemikirannya di mana-mana, masih mikir di rumah, mikir sekolah. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan di bobot. Nah, dari situ saya harus mengembangkan ketiga-tiganya. Nah, tapi memang yang ingin saya kembangkan sepenuhnya adalah sebagai pendengar aktif oleh coach saya. Jadi saya ingin mendengarkan semua permasalahan yang ada di coach saya. Kira-kira apa ya? Bagaimana harapannya Pak Oki nanti dalam coaching nanti? Harapannya apa? Harapan saya jika semua kegiatan coaching ini berhasil dan tercapai, saya ingin indikator tersebut dalam kegiatan coaching saya bisa mendengarkan sepenuhnya. Bu Ica pada saat nanti sedang menceritakan semua hal yang dirasa oleh dirinya, saya dapat mendengarkan, saya dapat mencatat mungkin apa yang dikeluh kesahkan Bu Ica, dan saya dapat mengiring Bu Ica untuk menemukan solusi dari permasalahan. Kira-kira sudah siap ya? Insya Allah siap. Bu Ica ya? Monggo boleh dipanggil. Karena kemarin kami sudah janjian ya. Oke, monggo bisa dilaksanakan. Saya mulai? Boleh, tapi saya duduk sini aja ya. Oh iya, silakan. Saya kan jadi pendengar lagi. Boleh, siap. Iya. Ica, boleh masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari pasar apa dari sekolah tadi? Dari sekolah dong. Dari sekolah. Saya dari pasar dekat sekolahnya Pak Oki. Betul sekali. Ya, saya bukan gitu ya. Kalau jamnya sudah habis terus ke pasar. Guru SD tidak ada habisnya sampai muridnya pulang. Kalau dihabiskan semua tidak punya murid. Oh iya betul. Habis Muridnya yang habis. Gimana Bu Ica kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Oki. Sehat. Naik apa tadi ke sini? Motor itu tadi. Naik. Bawa apa naik? Bawa apa naik? Oh iya saya naik kalau Kan capek saya kalau takut kalau jenengan bawa motor capek nanti pas saya tanya tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah itu kayaknya seperti itu tuh nyati ya. Sudah siap Bu Ica untuk kegiatan pertemuan hari ini? Insyaallah siap. Saya sudah. Wah, sekuat tenaga karena membawa motor tadi. Iya. Jadi kan kemarin kita sudah berencana ya mengadakan pertemuan hari ini. Betul ya? Jadi Bu Ica sudah menyiapkan fisiknya untuk datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Baik Bu Ica, kira-kira apa yang bisa saya bantu hari ini?
Pak Oki ya. Saya datang ke sini bukan hanya secara fisik aja yang berubah, Waduh, hati juga sudah saya siapkan. hati juga. Iya, karena dengan seluruh hati saya tuh ingin mengungkapkan apa yang jadi masalah ya, masalah di kelas saya, masalah dengan kegiatan pembelajaran saya setiap hari ini. Ya selama kalau saya rasakan sebetulnya, setelah saya amati, saya rasakan, saya pikir-pikir, sebetulnya masalah ini bukanlah masalah yang baru saja terjadi, ini sudah lama. Mungkin saya yang sedikit kurang perhatian Pak. Kemudian dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rencana Bu Ica apa ya kira-kira di pertemuan kali ini? Nah, ini Pak Oki, saya itu rencananya ini akan mencurhatkan ya apa yang jadi masalah saya di kelas ini ke Pak Oki. Nah, saya ini punya murid Pak Oki ya. Ya kalau nggak punya murid tahu ya kan guru kan. Saya tadi sudah habis. Ya sudah dihabiskan itu ya. Saya tuh punya seorang murid, anak ini laki-laki namanya Wildan. Anak ini komplek. Maksudnya Pintar. komplek. Kalau pintar dan sebagainya beliau menjadi anak ini sering terlambat. Satu kesalahan dia ya, saya anggap suatu kesalahan. Kemudian dia ini juga tugasnya sering lalai. Kadang kalau sudah waktunya mengumpulkan, temannya sudah mengumpulkan, dia mah tenang saja. Baru ketika ditanya, punyamu mana? Belum. Nah, jawabannya dengan ringannya, belum. Tanpa rasa berdosa sedikit pun, karena mungkin anak-anak tidak ada dosa gitu ya Pak ya. Kemudian yang paling parah, anak ini suka melamun. Kalau saya pikir bukan melamun, dongong kalau menurut saya. Karena dia tidak bisa berkonsentrasi dengan satu hal. Ketika dia mengerjakan tugas, kemudian ada temannya, dia langsung putar seret melihat ke arah temannya. Tapi bukannya dia itu ikut ngobrol sama temannya, tapi dia cuma memperhatikan dengan mimik wajah yang kosong, mata itu kosong. Nah itu sering sekali terjadi hal seperti itu. Bukan hanya di dalam kelas. Kalau awalnya saya itu berpikir mungkin anak ini capek atau apa ya di dalam kelas, atau mungkin bosan dengan pelajarannya. Tapi ternyata lambat laun saya perhatikan dengan banyaknya permasalahan itu tadi, saya perhatikan ternyata di luar kelas pun seperti itu. Bahkan ketika senang, anak itu biasanya kan kalau gerakan dibuat lari ke sana, kadang sama teman-temannya berkumpul, bergerak bersama. Itu tidak, dia jiwa diam berdiri sambil memperhatikan temannya dan ngowoh. Saya bilang ngowoh sudah, bila diam gitu. Kalau sudah itu baru senyum gerak gitu. Jadi apa ya, kayak kosong gitu pikirannya Pak Oki. Bahaya juga kalau kosong. Nah, khawatirnya itu kesambet. Iya betul. Apa tujuan Bu Ica dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya itu ya, saya ingin anak ini apa ya, mendapatkan konsentrasi lagi lah. Jadi tidak hanya kosong, tidak ngelamun. Mungkin yang menjadi tugas-tugasnya terbengkalai dia karena dia tidak bisa konsentrasi, dia hanya ngelamun, pikirannya kosong itu tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Baik. Dari situ yang sudah Bu Ica lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa? Saya kemarin sudah melakukan segitiga restitusi ini anak. Saya praktekkan kemarin ketika kita sudah dapat ilmu ini. Kalau dari awal dulu Pak, kita belum dapat ilmu tentang segitiga restitusi, itu saya memberikan sanksi sama si anak, mulai dari yang dia tidak menyelesaikan PR, dia sering terlambat. Terlambatnya ini bukan main loh ya, bukan hanya 1 menit 5 menit, dia bahkan bisa 20 menit terlambat. Wow. Nah, saya itu sampai saya nilai, anak ini terlambatnya lama. Coba saya kasih hukuman lari 1 menit 1 kali putaran. Fisik berarti? Nah, sampai saya sendiri yang kasihan. Dengan lari 20 putaran, masuk kelas bagaimana kondisi anak ini, apa enggak tambah enggak karu-karuan. Akhirnya sampai saya mungkin kalau sudah saya hukum banyak lari, dia sembuh. Besoknya itu diantar sudah sama ibunya. Kadang pas 6 itu datang, saya itu sudah tidak terlambat lah kasihnya. Atau kadang-kadang itu pagi jam 7 sudah datang. Tapi itu enggak bertahan lama. Mungkin ya 1 minggu lah, itu nanti tambuhan. Akhirnya kemarin itu saya sempat menulis restitusi dia, tapi dengan bukan kasus yang
tolong, bukan kasus yang terlambat karena saya bilang komplek tadi itu Iya. ya. Dengan kasus yang lain yaitu suka membuli temannya dengan memanggil nama orang tua. Wow. Itu kemarin sudah saya sedikit garis diskusi. Ya belakangan ini sudah tidak lagi lah dia terdengar seperti itu. Jadi ada hasilnya untuk yang itu. Kemudian yang dorong kemarin saya secara resmi segitiga itu sih tidak, tapi saya mendudukkan dia bersama dengan guru agama. Saya coba, saya panggil dia. Kenapa sih Le kamu itu? Kok apa ya? Kok kayak tidak bisa konsentrasi gitu loh? Kamu kok dongong kayak itu loh? Kenapa saja nih? Ada masalah tak? Kamu takut tak sama ibu? Mungkin ada masalah sama ibumu. Anak ini orang tua enggak, tinggal ibunya saja. Mungkin kamu takut, kalau kamu takut ngomong sama bu guru. Nanti apa yang jadi unek-unekmu, bu guru tidak bilang sama ibu. Itu saya sama bu guru itu. Ternyata katanya saya itu lapar bu. Pagi udah sarapan katanya seperti itu. Aku nggak sarapan. Ternyata enggak sarapannya itu katanya ibunya itu belum matang masakannya, belum masak karena ibunya belum coba. Jadi saya kasih solusi gini lah, kamu aja, kamu masak sendiri aja nasinya. Kamu kan sudah besar, jangan masak sendiri. Nanti makan seadanya lauk atau apa gitu. Ternyata sudah ya bu. Ternyata masih tetap saja seperti itu Pak. Tidak bisa dia itu diam itu tidak bisa. Maksudnya konsentrasi itu kan tidak bisa. Ya diamnya tuh diam dong. Nanti kalau sudah saya, kenapa? Itu baru sudah. Saya kan selalu seperti itu. Jadi lebih banyak kosongnya. Apa sudah pendekatan dengan orang tua? Pendekatan orang tua secara langsung masih belum. Cuma kemarin itu saya sempat hanya WA saja. Bu, ini ada tugas belum dikerjakan. Cuma seperti itu aja. Belum pernah dipanggil Ibunya. Kalau dipanggil secara pribadi boten, cuma saya itu punya pertemuan rutin paguyuban 1 atau mungkin 2 bulan itu ada pertemuan yang di situ mungkin saya sampaikan Pak, tapi otomatis ya tidak 2 mata 4 mata ya, tidak sudah berdua saja secara umum. Kalau secara umum ini saya rasa kan kurang leluasa ya. Mungkin saya masih agak menahan karena keluarganya si ibu main dengan wali murid yang lain. Kira-kira Bu Ica, apa ya tantangan Bu Ica dalam mencapai tujuan itu? Mengembangkan anak ini ya, mengembangkan konsentrasi. Nah ini tantangan saya itu saya masih belum bisa meraih anak ini sepertinya Pak. Jadi saya belum bisa itu tadi kan saya sudah merestitusi, sudah mendekati. Tapi kayaknya saya kalau belum bisa meraih hatinya ya, belum bisa anak ini mengeluarkan apa isi hatinya ke saya, itu yang menjadi tantangan saya. Berarti tantangannya berasal dari anaknya sendiri. Sementara kan ini dari saya orang tua atau temannya. Sementara ini kalau saya lihat sih masih dari anaknya, karena saya belum bisa mendekati secara utuh si anak ini. Berarti kira-kira dalam mencapai tujuan tersebut yang dibutuhkan Bu Ica apa saat ini? Yang saya butuhkan otomatis saya harus lebih dekat dengan si anak dan mungkin juga dengan keluarganya Pak Oki. Tadi Pak Oki kan sudah pernah dipanggil ibunya. Saya kan hanya cuma lewat rapat paguyuban ya. Mungkin ini nanti saya kok barusan ada kepikiran, oh ya mungkin saya akan menghadirkan orang tuanya secara pribadi. Jadi hanya 4 mata lah ngobrol dengan saya, mungkin itu nanti bisa dari hati ke hati antara si ibu dan si saya. Sekaligus mungkin juga saya nanti memanggil anaknya, lebih mendekati anaknya lagi. Baik, Ica. Berarti kita sekarang bahas penyebabnya dulu ya. Mungkin kalau kesiangan anak tersebut kira-kira karena apa dia tidak naik sepeda sendiri? Iya, betul. Memang dari anaknya bangun kesiangan, terus malas ke sekolah atau bagaimana? Anak ini bangunnya memang sering siang. Saya sempat tanyakan waktu rapat paguyuban itu ke ibunya, Bu ini Wildan ini kok sering terlambat, kenapa? Oh iya Bu, memang bangunnya itu siang, bukannya angel gitu katanya. Nah sedangkan ibunya kan pagi sudah harus berangkat ke pasar.
otomatis tidak ada yang membangunkan di rumah. Saya memberikan solusi, pegang HP nggak Bu? Ada HP nggak di rumah, kan bisa dinyalakan alarmnya. Ternyata HP itu kalau malam jam 9 sudah diambil sama kakaknya. Mungkin dengan upaya supaya si anak ini tidurnya tidak terlalu malam mungkin, tapi memang anaknya katanya sulit dibangunkan Pak. Kemudian termasuk sepeda, dia juga tidak ada sepeda, jarang sih dia bawa sepeda sendiri. Yang sering itu saya lihat memang datanya dia selalu ngepres, jadi ibunya yang saya lihat sering itu. Tapi kalau misalkan dia datanya agak pagi, dia jalan sendiri, entah itu naik sepeda atau mungkin diantar tapi di depan jalan sana, saya tidak tahu. Sepeda pancal. Sepeda pancal. Sepeda pancal. Berarti motivasi dari anaknya sendiri juga kurang. Iya, betul. Motivasi dari anaknya. Kira-kira dari apa yang sudah pernah dilaksanakan tadi Bu Ica, berapa skala ketercapaiannya tadi? Usaha saya itu saya kira mungkin hanya sekitar 6 Mas yang Pak Oki, karena saya kurang mendekat kan Mas Yan, itu tadi hanya apa ya, masih di permukaan. Cara orang berenang itu belum selolop lah istilahnya, masih berada di atas keceh Mas Yan. Baik, apa anak tersebut kira-kira setelah mendapatkan pendekatan dapat kembali seperti anak-anak yang lain? Kalau saya sih berharapnya bisa mungkin kalau saya lebih mendekat, mungkin saya juga mencari solusi dari si ibu, apa sih yang menyebabkan anak ini, atau mungkin saya menggali apakah anak ini di rumah juga seperti itu. Mungkin nanti kalau saya sudah bisa mendapatkan hatinya istilahnya nih Pak, saya dapat tahu penyebabnya, mungkin saya bisa mengendalikan anak ini ke apa ya, ke yang sebenarnya lah, bisa berkonsentrasi penuh, bisa jadi penuh seperti halnya anak pada usianya. Kira-kira Bu Ica dalam melaksanakan sebuah pengembangan kompetensinya Bu Ica tadi sesuai dengan tujuan, Bu Ica adakah yang membantu di lembaga? Tentunya ada Pak. Siapa saja? Tentunya Ibu Kepala Sekolah juga saya libatkan. Tadi juga ada bantuan dari guru agama. Mungkin secara apa ya, spiritual beliau bisa membantu saya. Mungkin pengetahuan agama kan lebih luas. Mungkin kalau yang dibenturkan dengan norma agama, nah ini bisa lebih tersentuh. Karena anak ini ternyata suka datang sholawatan Pak. Dia aktif kalau ada sholawatan ya. Mungkin dia kurang kasih sayang. Bisa jadi karena si ayah sudah meninggal sejak dia masih kecil. Sebelum meninggal ayahnya ibunya ini bercerai. Jadi setelah bercerai baru ayahnya meninggal. Jadi memang sudah tidak ada kasih sayang ayah lah. Bagaimana komitmen Bu Ica pada saat menerapkan rencana aksi dari strategi Bu Ica? Ya saya harus bisa menerapkannya, harus memang benar-benar berusaha bagaimana anak ini bisa istilah bukan sembuh ya, kalau dibilang sakit bisa sembuh, bisa kembali ceria, bisa kembali berkonsentrasi, dan dengan seperti itu mudah-mudahan secara akademiknya juga akan berkembang Pak. Berarti Bu Ica sudah punya gambaran ya terkait apa yang harus dilakukan sesuai dengan rencana aksinya Bu Ica dalam mengembangkan kompetensinya Bu Ica. Saya sudah ada gambaran, sudah ada rencana. Kalau misalkan itu sudah terlaksana semua, kira-kira nantinya akan bertambah skala menjadi berapa? Ya harapannya sih bisa maksimal gitu Pak. Kalau 10 kok kayaknya terlalu istimewa. Ya mungkin 9,9 lah. Ya 9 mungkin Pak. Nah, terima kasih Bu Ica. Semuanya sepertinya sudah terjawab. Mungkin apakah ada yang mau dicurahkan lagi? Curahkan lagi. Sepertinya sudah tidak ada. Sudah Oke, lebih lega. Sudah punya bayangan saya harus melakukan ini. Saya sudah ada rencana seperti ini yang harus saya segera laksanakan. Mungkin ada permasalahan lagi yang harus dicurahkan. Sementara cukup Pak Oki, sementara. Yang penting dari pertemuan kita dapat mengambil apa yang baik dan bagaimana cara melaksanakan dari solusi-solusi Bu Ica yang tadi sudah
mudah-mudahan si dan ini nanti juga bisa saya perbaiki, bisa segera berubah sebelum dia nanti masuk SMP. Kalau masuk SMP nanti sudah menjadi tanggung jawabnya Pak Oki soalnya ini. Waduh. Ya kalau sekolah di tempat saya. Ya, gitu. Jadi jangan berdoa ya, jangan di sekolah saya gitu. Baik Bu Ica, karena saya rasa sudah cukup. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam bertutur kata. Terima kasih sudah dapat menemui undangan saya di pertemuan coaching. Terima kasih Pak Oki. banyak. Mohon maaf jika saya ada salah. Sama-sama. Saya permisi pulang dulu ya. Terima kasih. Monggo Pak Oki. Hati-hati Bu Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya sudah mendengar saat coaching tadi antara Pak Oki dengan Bu Ica tadi. Betul. Nah, gimana sekarang perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching? Alhamdulillah lega, saya dapat mendengarkan curahan hatinya Bu Ica. Saya ya merasa sebagai pendengar aktif juga ya, karena saya memang harus fokus pada Bu Ica, dan dari tadi saya harus mendengarkan karena supaya tidak terpecah ini Iya betul. pemikirannya ke yang lain-lain, sambil merasakan semilir angin. Begitu Bibi. Iya betul. Jadi indikator yang tadi diharapkan tadi kira-kira sudah tercapai apa belum? Sudah, saya sudah menjadi pendengar aktif, saya juga sudah hadir sepenuhnya untuk Bu Ica yang sedang mencurahkan isi hati. Mungkin di pertanyaan yang berbobot ya, saya rasa masih kurang karena saya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan cadangan, karena sebetulnya masih banyak ini yang harus saya gali dari permasalahan Bu Ica, karena tadi juga saya rasa pertanyaan saya akhirnya Bu Ica dapat solusi juga dari pertanyaan saya. Jadi saya memancing Bu Ica dari pertanyaan saya, ternyata Bu Ica pada saat menjawab, oh iya kenapa saya tidak terpikirkan di situ dan lalu terpikir sekarang. Yes, kalau tadi saya mendengarkan ya inti dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ica tadi ya, dia punya murid yang memiliki permasalahan yang dibilang kompleks ya. Jadi sering terlambat, lalai mengumpulkan tugas, terus yang paling parah itu suka melamun, bengong lah ya istilahnya. Itu baik di kelas ataupun di luar kelas. Jadi beberapa tindakan dari hubungan fisik sampai meskipun hubungan fisik tadi kayaknya belum kapok ya. Kalaupun sembuh hanya sehari 2 hari mungkin seperti itu. Di segitiga residensi juga pernah. Terus juga ada pendekatan intensif, saya dengar itu tadi. Ya inti permasalahannya ya nggak jauh-jauh beda. Mungkin karena dia besar dari single parent ya. Nah mungkin seperti itu. Nah sekarang kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Oki saat berkegiatan coaching? Saya lebih ingin mengembangkan pada bidang menggali informasi dan menanyakan pertanyaan berbobot tadi. Karena dari situ saya merasa masih kurang. Iya. Memang kalau hadir saya hadir seperti itu. Iya. Kalau pendengar saya mendengarkan, akhirnya fokus kedua. Iya. Kalau kita tidak mendengar, akhirnya kita tidak hadir dari kan. Betul. Kalau pertanyaan saya sudah menanyakan. Tapi mungkin ada pertanyaan lain yang harus saya kreasikan sehingga di situ lebih berbobot lagi daripada pertanyaannya sekarang saya berikan ke Bu Ica. Iya. Kira-kira apa indikator keberhasilannya saat kegiatan coaching menurut Pak Oki? Saya sudah dapat menyediakan waktu dengan menyusun waktu untuk melaksanakan pertemuan coaching. Saya dapat mengambil kesimpulan bagaimana tadi masalahnya Bu Ica. Saya dapat hadir sepenuhnya sebagai pendengar. Kemudian saya dapat menggali informasi yang sedang dirasakan oleh coach saya yaitu Bu Ica. Jadi dari situ menurut saya
indikator keberhasilan seorang coach yang sedang berhadapan dengan coach. Berarti sudah ya meskipun tidak 100% ya Betul sudah sekali. bisa Sudah dibilang lancar, berhasil ya. berhasil, Nah, selama coaching juga lancar gitu. Jadi mengalir begitu saja ya Betul sekali. sebetulnya. Intinya kan ya yang penting namanya kita sharing Iya, ya. betul. Sharing yang bermanfaat yang bisa menghasilkan kira-kira kita pulang bisa bawa oleh-oleh ya. Iya, betul. Nah, gitu ya Pak Oki. Lebih sering-sering kayaknya ya kita Iya. harus melakukan coaching ya. Iya, supaya kita dapat meningkatkan kompetensi tadi. Nah betul, ternyata ya kayaknya kalau kita pikir coaching itu mudah kayaknya Iya, gitu kan ya. betul sekali. Tapi di saat kita benar-benar melakukan coaching, mungkin kendala itu rata-rata sama di pertanyaan berbobot ya, ya. Karena dengan pertanyaan berbobot tadi yang bisa menggiring ya. Nah, menggiring si coach itu tadi. Kira-kira apa lagi yang ingin Pak Oki lakukan ke depannya? Ya, saya harus tetap berlatih ya. Lebih sering menjadi coach bersama dengan coaching. Mungkin lain orang, lain permasalahan, lain juga menyikapinya, lain juga cara menanyakan pertanyaan. Jadi lebih sering kita harus berlatih. Karena mungkin masing-masing orang beda masalah ya dan beda solusi yang harus kita gali gitu ya. Dan terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Pak Oki. Ya. Next kita bisa bertemu lagi. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.